Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan siang yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Yang mana pembahasan kita adalah dosa besar yang ke-65. Al-Kabirah Al-Khamisah Was-Sittun. Dosa besar yang ke-65, yakni al-jidal, berdebat, al-mira, nanti akan kita jelaskan makna al-mira, wa wukala'ul qudah, dan orang-orang yang menjadi pembela kebatilan di ruang sidang atau di hadapan hakim. Ada 3 pembahasan di sini. Yang pertama al-jidal, yang kedua al-mira, yang ketiga adalah wukala al-qudah, yakni orang-orang yang menjadi pembela kebatilan di hadapan hakim di persidangan. Adapun yang terakhir, kata para ulama, wukala ul-qudah, maka pada zaman ini adalah humul muhamun, para pengacara pada zaman ini. Yakni yang dimaksud pengacara di sini yakni mereka yang membela kebatilan. Mereka membela kebatilan, membela orang-orang yang berbuat kebatilan, sehingga mereka berhasil membela kebatilan sehingga terjadilah apa yang terjadi. Di antaranya adalah diambilnya harta kaum muslimin misalnya yang tidak halal. Berhasilnya seseorang misalnya mengklaim sebuah tanah, mengklaim sebuah hak yang sebenarnya bukan punya dia, tapi karena kepandaian, kelihayan, kepiawan pengacara ini sehingga dia bisa meyakinkan hakim dengan berbagai macam kepandaian dia berdebat, kepandaian dia untuk mempengaruhi hakim sehingga dia berhasil membela kebatilan dan mengambil apa yang bukan haknya. Dan pembahasan ini cukup luas, tapi kita batasi dalam hal orang-orang yang membela kebatilan saja. Kita tidak bicara tentang hukum pengacara, itu lain hal, itu pembahasan lain yang butuh fatwa dari para ulama. Tapi secara umum pengacara hukumnya halal dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya tidak boleh dia gunakan profesinya ini untuk dalam rangka agar membela kebatilan, sehingga dia mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Adapun al-jidal di sini, berdebat di sini, yakni dalam rangka untuk memuaskan syahwat dirinya, memuaskan hawa nafsu dirinya dengan jalan yakni dia berupaya agar mengalahkan orang yang dia debat dengan cara apapun, bahkan dengan cara yang batil. Dia berhasil membuat lawan debatnya lemah hujahnya, dapat menunjukkan kekurangannya, dan akhirnya dia memuaskan hawa nafsunya dengan seakan-akan dia menunjukkan bahwa dirinya lebih alim, dirinya lebih berilmu, lebih punya keutamaan daripada orang yang dia debat. Nah, ini kata Syekh Masyhur Hasan Salman, fahuwa haram. Ini juga diharamkan dalam Islam. Nah, ini berdebat dalam rangka agar dirinya menang, memuaskan hawa nafsunya, menunjukkan dia seakan-akan berilmu, lebih berilmu daripada orang yang didebat, dapat berhasil membuat hujah lawannya
terlihat berkurang, terlihat lemah di hadapan dalilnya, ini semua dalam rangka memuaskan hawa nafsu, dan ini tidak benar. Jika debat di sini dalam rangka untuk mencari ilmu dengan adab-adabnya, dengan memperhatikan syarat-syaratnya yang dijelaskan para ulama, maka tidak jadi masalah. Yang jadi masalah di sini adalah bila orang tersebut dalam rangka untuk memuaskan hawa nafsunya, entah dia batil atau hak, dia tidak peduli, dia ingin menunjukkan bahwa dirinya piawai dalam berdebat, dia dapat menunjukkan lemahnya hujah-hujah orang yang dia debat, sehingga dia menampakkan dirinya lebih utama, lebih berilmu daripada orang yang debat. Ini kata Syekh Masyhur Hasan Salman, pentahqiq kitab Al-Kabair ini, fahuwa haram wa huwa syahwatun nafsiyatun batiniyah. Ini adalah syahwat jiwa yang sangat tersembunyi. La yaslam minha illa man rahimallah. Tidak ada yang selamat dari penyakit ini kecuali yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jauhilah berdebat. Jauhilah berdebat. Lebih-lebih jika di sini ada niatan-niatan tidak peduli dia hak atau batil, dia punya niatan untuk menunjukkan dirinya lebih utama, lebih berilmu. Ini tentu hal yang dilarang dalam Islam dan bisa jadi masuk dalam kategori dosa besar. Adapun al-mira yang disebutkan di sini yang kedua, setelah jidal, kemudian tadi sebelumnya terkait dengan orang yang membela kebatilan sehingga bisa menang di hadapan hakim di persidangan, yang ketiga adalah al-mira. Dan al-mira di sini, haddul mira kata para ulama adalah kullu i'tiradin ala kalamil ghair bi idhari khalalin fihi, imma fil lafzi wa imma fil ma'na wa imma fi qasdil mutakallim. Yani al-mira adalah i'tirad ala kalamil ghair, berupaya untuk menyanggah perkataan orang lain, menyanggah perkataan orang lain, menolak perkataan orang lain dengan misalnya menampakkan ketidakbenarannya, menampakkan tidak benarnya perkataannya, baik secara lafaz maupun secara makna maupun niatan orang yang berbicara. Wal manhiyu huna, dan yang al manhiyu anhu huna, yang terlarang di sini adalah fi ma lam yakun muta'alliqan bi umuriddin. Wal manhiyu anhu fi ma lam yakun muta'alliqan bi umuriddin. Fas-sukutu anhu najah wa huwa mahmud wa fihi tarkun lil fudul. Wa amma fi ma yata'allaq bidin falahu ahkam mabsuta fi ghairi hadzal mahal. Adapun jika bukan terkait masalah agama, yakni al-mira' di sini bukan terkait dalam rangka untuk memenangkan agama misalnya, bukan dalam rangka untuk memenangkan kalimatullah, maka diam dalam hal seperti ini adalah keselamatan jika bukan bagian daripada agama. Adapun jika terkait masalah agama, maka ini ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Tentu diantaranya dia harus orang yang alim dalam bidangnya, karena perdebatan para juhala tidak akan menimbulkan kecuali mudarat, bukan maslahat. Lebih-lebih kalau yang berdebat ini terlihat seakan-akan alim, tapi sebenarnya bukan orang alim, dan ini berbahaya. Maka berdebat, menyanggah perkataan orang tanpa ilmu dan dengan niatan-niatan yang tidak benar, maka ini semua masuk dalam kategori al-kabair yang harus dijauhi oleh setiap muslim. Dan khususnya yang ketiga, yakni kemampuan seseorang untuk membela kebatilan di hadapan hakim di persidangan, ini juga sangat berbahaya karena dapat berakibat diambilnya hak orang lain di mata hukum seakan-akan dia sah. Di mata hukum seakan-akan dia legal, padahal sebenarnya ini semua adalah kebatilan yang dia bela dengan kemampuannya untuk meyakinkan para hakim di persidangan. Ini semua diharamkan dalam Islam dan hendaknya setiap muslim bertobat dari ini semua. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, penulis menyebutkan beberapa ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan dosa besar yang ke-65 ini. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam.
Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Dan di antara sebagian manusia ada orang yang engkau takjub ketika engkau mendengar perkataannya di kehidupan dunia ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bahwa hatinya adalah orang-orang yang aladdul khisam, orang yang durhaka dan pandai untuk memenangkan kebatilan. Dia pandai untuk meyakinkan orang agar berpihak kepada kebatilan. Perkataannya, kemampuannya dia dalam beretorika dia gunakan untuk memenangkan kebatilan. Mereka musuh sebenarnya. Dan ini berbahaya. Dia berbahaya. Dia telah menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan dia untuk retorika, dia gunakan untuk membela kebatilan, bukan untuk membela kebenaran. Dan ini berbahaya. Wa idza tawalla sa'a fil ard, apabila dia berpaling, ini saat orang-orang tidak tahu, maka dia merusak di atas muka bumi ini. Merusak al-hartha wan nasl, merusak peternakan, merusak pertanian, yakni mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Apakah itu berupa tanah, berupa kebun, berupa ternak, ini semua dilarang dalam Islam. Juga ayat lainnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Mereka tidaklah mendebat kalian kecuali dalam rangka untuk menampilkan seakan-akan mereka ahli dalam jidal, ahli dalam berdebat. Balhum qaumun khasimun, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang suka berbuat permusuhan. Dan ini hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Dan ini jidal dalam rangka untuk akhirnya menyebarkan permusuhan di antara kaum muslimin, ini tidak dibenarkan dalam syariat. Ayat lainnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultan atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighih." Sesungguhnya orang-orang yang mendebat kalian di dalam hal ayat-ayat Allah, jadi mendebat tentang kebenarannya, mendebat tentang bahwa Al-Quran ini batil menurut mereka, bighairi sultan, tanpa dalil, tanpa ilmu, atahum, yang Allah berikan kepada mereka, in fi sudurihim illa kibr. Ini semua berasal dari kesombongan dalam hatinya. Mahum bibalighih, yang padahal mereka tidak akan mampu untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ini batil. Tapi dalam rangka untuk menunjukkan kesombongannya, maka dia menebat terhadap ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala agar terlihat batil, sehingga orang-orang ragu terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berbahaya dalam Islam, dan ini semua masuk dalam kategori dosa besar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian berdebat kepada ahlul kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Di sini ayat ini menunjukkan bahwa jika jidal dilakukan dengan adab-adabnya, dilakukan dengan billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik yang dibenarkan dalam syariat, maka boleh. Adapun jidal tanpa ilmu, jidal dalam rangka niatannya memuaskan syahwat diri yang tersembunyi dalam hatinya agar terlihat dia seakan-akan berilmu dan berhasil mengalahkan orang lain. Yang kata sebagian orang ini debat kusir, yang intinya adalah dia berupaya agar memenangkan dirinya walaupun bisa jadi dia batil di atas kebatilan. Ini semua hal-hal yang diharamkan dalam Islam dan tidak dibenarkan. Adapun berjidal, berdebat dengan ahlul kitab dengan ilmu, dengan adab-adabnya, dengan cara yang paling baik, maka diperbenarkan dalam Islam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah itu penulis menyebutkan beberapa hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya sabda Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW bersabda, inna abghadar rijal ila Allah ta'ala al-aladdul khasim
Al-aladul khasim. Sesungguhnya orang-orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah al-aladul khasim, yang suka berdebat dalam rangka menyebarkan permusuhan. Al-aladul khasim yakni yang suka berdebat, suka menyanggah dalam rangka untuk menyebarkan permusuhan di antara manusia. Ini ada termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Hadis lainnya disebutkan dalam At-Tabrani di Al-Mu'jam Al-Wasit, dan juga disebutkan para ulama hadis lainnya. Namun hadis ini dhaif. Ada sebuah riwayat dari Abu Yahya sahibus Saqat wa huwa layyin, dan hadisnya lemah. Dari Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah, dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jadala fi khusumatin bighairi ilmin lam yazal fi sakhatillah hatta yanzi'. Barang siapa yang mendebat dalam rangka untuk menyebarkan permusuhan bighairi ilmin, tanpa ilmu, maka dia akan terus-menerus berada di murka Allah sampai dia menarik dirinya dari perdebatan tersebut. Hanya saja hadis ini sangat disayangkan, hadis ini dhaif, dan Imam Az-Zahabi sendiri sudah menjelaskan sebab kedhaifan hadis ini. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, juga ada riwayat lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yurwa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati zallatu alim wa jidalu munafikin bil Qur'an wa dunya tuqatti'u a'naqakum. Sesungguhnya hal yang paling aku takuti menimpa umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang pertama zallatu alim, tergelincirnya seorang alim. Yang kedua jidalu munafikin bil Qur'an, perdebatan orang-orang munafik untuk membuat orang-orang ragu terhadap Al-Quran. Dan yang ketiga adalah dunia yang membuat kalian saling menebas leher-leher kalian sendiri, yakni saling membunuh karena dunia. Tiga hal yang disebutkan dalam hadis ini, Nabi SAW khawatir umatnya tertimpa dengannya. Dalam riwayat yang disebutkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal thumma tala ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Kata Nabi SAW, dan hadisnya disebutkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salamah, hadisnya hasan, syaratnya hasan. Kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum tersesat setelah mereka mendapatkan petunjuk, kecuali karena mereka digelincirkan melalui jalan berdebat. Berdebat ini menjadi sebab suatu kaum yang tadinya mendapatkan petunjuk lalu tersesat. Na'udzubillah. Maka al-jadal ini sangat dikhawatirkan menimpa umat ini, sehingga yang tadinya kita sudah mendapatkan hidayah, tapi karena kita terus-menerus berjidal dengan niatan-niatan yang tidak benar dan cara-cara yang tidak benar, akhirnya Allah SWT mencabut hidayah tersebut, mencabut petunjuk tersebut, akhirnya disesatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa iyadu billah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan juga disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi, dan juga disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahih. Dan Syekh Al-Albani menghasankan hadis ini dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis terakhir yang bisa kita sebutkan di pembahasan ini, sabda Nabi SAW dalam hadis yang cukup ringkas. Kata Nabi SAW, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Barang siapa yang berbuat mira' dalam hal Al-Quran, maka ini adalah kekufuran. Hadis ini dikeluarkan Imam Ad-Darqutni dari Abu Salamah, dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan hadis ini marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi SAW mengatakan al-mira'u fil Qur'ani kufur. Yani berdebat, bermusuh-musuhan dalam hal Al-Quran, yani menjadikan Al-Quran sebagai sebab kita berdebat, bermusuhan, ini bisa menyebabkan seseorang terseret dalam kekufuran. Al-Quran bukan untuk diperdebatkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibaca, dipahami, diamalkan, dijadikan sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bagi orang-orang bertakwa, Al-Quran adalah petunjuk. Bukan sebab kita berdebat, sebab kita saling sanggah menyanggah, akhirnya terjadilah permusuhan dikarenakan kita berjidal, bersanggah-sanggahan dalam Al-Quran. Dan ini bisa menyebabkan seseorang akhirnya lama-kelamaan apa? Lama-kelamaan jatuh ke dalam kekufuran. Akhirnya ragu terhadap Al-Quran. Akhirnya meninggalkan Al-Quran. Dan ini tentu bisa menyebabkan seseorang terseret dalam kekufuran. Ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi al-ilmun nafi' yang melahirkan amalan saleh, dan semoga apa yang kita bahas menjadi hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita semua hidayah. Kita buka tanya jawab setelah yang berikut ini. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sepertinya tidak ada pertanyaan yang terkait pembahasan di kesempatan siang ini. Izinkan saya untuk menutup pembahasan kita dengan menyimpulkan bahwa hendaknya setiap muslim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia berupa ilmu dan karunia berupa fasahatul lisan, kefasihan lisan dan kemampuan untuk mempengaruhi manusia dengan lisannya, hendaknya dia gunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan ilmu yang dia punya sebagai wasilah untuk beramal. Nah, tidaklah ilmu itu dipelajari kecuali dalam rangka untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau disibukkan dengan debat, disibukkan dengan jidal, yang ini semua dikhawatirkan dalam rangka memuaskan hawa nafsu saja, maka ini bisa menyebabkan kita diharamkan oleh Allah untuk beramal. Disebutkan dalam sebuah perkataan para ulama salaf, tidaklah ada orang digelincirkan melalui jalan al-jidal kecuali dia diharamkan dari beramal. Maka perdebatan-perdebatan walaupun itu dilakukan oleh orang yang berilmu, jika niatannya tidak benar maka bisa menyebabkan seseorang kehilangan hidayah dan disesatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu pula orang-orang yang diberikan kemampuan untuk mempengaruhi manusia dengan lisannya, hendaknya dia manfaatkan itu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Khususnya para orang-orang yang berada di jalur hukum sebagai pengacara misalnya, hendaknya dia manfaatkan profesinya untuk membela kebenaran, bukan membela kebatilan. Hendaknya digunakan profesinya ini dalam rangka untuk membantu orang-orang yang mempunyai hak yang dia bantu untuk dapat mengambil haknya, bukan kebalikannya membantu ahlul batil untuk mengambil hak orang lain. Ini semua kelak akan menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita takut kepada Allah Azza wa Jal, dan hendaknya kita berupaya agar kemampuan kita, profesi kita, ilmu kita manfaatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dan dalam rangka untuk kemaslahatan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita semua hidayah, dan diberikan hidayah berupa istiqamah di atas hidayah dan dimatikan di atas hidayah. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.